Baik, kita buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Awalan nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta najtami'u fi hadzal makan wa fi hadhihi al-fursah al-jamilah al-mubarakah insyaallah taala. Yang pertama dan yang utama, mari ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat dan di waktu yang mudah-mudahan diberkahi ini insyaallah taala. Sanian, adapun yang kedua, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita sanjungkan salawat serta salam kepada uswah dan qudwah kita, orang yang kita cintai, orang yang paling kita cintai, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah kita sudah melewati bersama-sama, yang insyaallah di pagi hari ini memasuki pertemuan ke berapa ibu-ibu? Ketiga ya, Masya Allah ya. Seharusnya keempat ya. Seharusnya keempat, karena ketiga di bulan lalu terus ya, di bulan ya, karena saya baru pulang dari tanah haram dan qadarullah masih diberikan sakit ya, dan sempat saya mendengar pula ibu-ibu pula banyak yang sedang sakit pula ibu-ibu ya, Masya Allah. Namun sekalipun mungkin libur, kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan yang sebelumnya kita liburkan tetap kita mendapatkan pahala seperti kita melaksanakannya dalam keadaan sehat. Dan ini pun sebenarnya telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara
kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba jatuh sakit au safara atau mengadakan perjalanan, yang dua sebab ini yang biasanya menjadikan atau menyebabkan amalan yang sudah dirutinkan itu ditinggalkan. Amalan-amalan yang sudah kita miliki, yang kita rutinkan bersama-sama, baik yang bentuknya harian, pekanan, bulanan, dan seterusnya, dikarenakan kita diberikan nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita mengadakan perjalanan mudik misalkan ya Ibu ya, sehingga rutinitas ibadah yang sudah kita lakukan dengan dua sebab ini biasanya ditinggalkan. Dan sebab-sebab yang lain tentu ya, Nabi hanya menyebutkan dua sebab ini, namun sebab-sebab yang lain pun bisa, dengan catatan sebab yang syar'i. Maka apa kata Nabi SAW? Ibu-ibu, amalan yang sudah ibu rutinkan dikarenakan sakit dan dikarenakan safar, kemudian amalan yang rutin itu ditinggalkan, Nabi SAW mengatakan kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan atau kama qala Nabi SAW. Karena sebab sakit atau safar sehingga amalan yang sudah dirutinkan itu ditinggalkan, maka amalan tersebut sekalipun ditinggalkan, pahala tetap Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, seperti kita melakukan amalan tersebut dalam keadaan mukim. Mukim itu berarti tidak kemana-mana. Sahihan atau dalam keadaan sehat. Subhanallah ibu-ibu ya. Ibarat ibu tidak kerja tapi digaji. Mau ya ibu ya. Tidak bekerja tapi diberi gaji. Demikianlah salah satu di antara keutamaan amalan istiqomah. Oleh karena itu para ulama menganjurkan kepada kita semua ibu-ibu ya, agar memiliki amalan-amalan rutin sebanyak-banyaknya, amalan yang istiqomah sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan hanya memiliki amalan rutin cuma satu, cuma ngaji saja misalkan, sayang. Tapi rutinkan yang lainnya, tilawatul Quran, sedekah, dan amalan-amalan yang lain, sholat sunnah dirutinkan oleh ibu-ibu. Maka manakala ketika ibu ada uzur, sakit, safar atau selainnya, sehingga amalan tersebut ditinggalkan, namun ibu-ibu tetap mendapatkan amalan, mendapatkan pahala seperti amalan itu dilakukannya. Subhanallah. Maka sekali lagi ibu-ibu, sekali lagi, walaupun di bulan yang lalu kita meninggalkan atau ya meliburkan kajian yang sudah kita rutinkan ini, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap mencatat pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab yang sudah ibu-ibu miliki. Yang di kitab apa ibu? Al-Adabu Al-Mufrad, yakni adab-adab seorang muslim ya, adab-adab pribadi seorang muslim yang subhanallah kalau kita baca bersama-sama dan ketika kita pula mendengarkan penjelasan dari para ulama, maka adab-adab ini buat kita semua ya. Adab-adab yang akan kita pelajari ini buat semua kita, baik ibu-ibu, begitu juga yang menyampaikan di depan ini, buat saya pribadi. Bab yang sudah kita pelajari adalah yang pertama, yang di bab
kewajiban apa Ibu? Untuk berbakti kepada orang tua. Yani bab mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, qaulullah ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Yani bab perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar berbuat baik, agar berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya akan dirinci ibu. Berbakti kepada ibu, kepada ayah, dan seterusnya. Dirinci kembali nanti insyaallah di bab selanjutnya, di bab kedua. Di mana kita telah mempelajari hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Siapa alhamdulillah kita sudah mengawali sedikit tentang biografi beliau ya. Sebelum kita mempelajari kitab beliau, maka kita sedikit kemarin ya, sedikit sekali ya, mempelajari atau mengenal biografi penulis. Dan ini sebenarnya yang diutamakan ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu membaca sebuah kitab, mempelajari sebuah kitab, maka pelajari sang penulisnya terlebih dahulu. Ya. Bagaimana sang penulis? Baik. Di mana bab pertama ini adalah mengenai keutamaan ya berbakti kepada kedua orang tua. Bahwa disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam kitab ya Sahih Bukhari, kemudian juga dalam kitab Imam Muslim, Sahih Muslim ya, hadis sahih yang menyebutkan ketika Nabi SAW ditanya tentang ayyul amali ahabbu ilallah, tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW menjawab as-salatu ala waqtiha. Kemudian yang kedua birrul walidaini, dan kemudian summal jihadu fi sabilillah. Dalam hadis yang mulai ini disebutkan bahwa amalan di antara amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan birrul walidain ibu-ibu. Adalah amalan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam hadis yang kedua di bab pertama ini, muallif rahimahullahu taala membawakan yakni sabda Nabi SAW, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatul walid. Dan dalam lafaz yang lain pun ada bahwa ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ya, ridho dan murka Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua. Nah, ini menegaskan kembali agar kita selalu berbakti kepada orang tua, sekalipun sekarang pun kita sudah menjadi orang tua ibu ya. Tapi bagaimanapun kita ya, walaupun kita sudah memiliki putra dan putri lebih dari 2 misalkan, lebih dari 5 misalkan, namun pahamilah dan ingatlah bahwa kedudukan kita pun sebenarnya sebagai anak, sebagai seorang anak, karena adanya kita itu karena adanya orang tua. Sekalipun kedua orang tua kita sudah tidak ada, sekalipun kedua orang tua kita atau salah satunya sudah meninggal,
maka posisi kita pun masih posisinya sebagai seorang anak, ibu-ibu. Maka kewajiban kepada mereka untuk berbakti kepada orang tua itu masih tetap ada, sekalipun kedua orang tua kita itu sudah tidak ada. Nah, tentu nanti mudah-mudahan disinggung bagaimana cara berbakti kepada orang tua, baik dalam keadaan yang sudah masih ada maupun kedua orang tua kita sudah tidak ada atau salah satunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kewajiban kita kepada mereka untuk berbakti. Insya Allah kita akan singgung di waktu yang lain. Maka di bab selanjutnya, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di bab yang kedua ini adalah bab birrul ummi. Jadi mentaksis, ya. Di bab kedua ini mengkhususkan, dirinci, mentafsil. Kalau bab yang pertama anjuran, kewajiban untuk kita berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, maka di bab selanjutnya ini adalah mentafsil, yakni merinci bagaimana kita berbakti kepada seorang ibu, apalagi ibu-ibu ini ya seorang ibu gitu ya, seorang ibu dari putra putrinya. Dari sini mu'allif rahimahullah taala membawakan dua dalil, ibu ya, membawakan dua dalil. Kalau dihitung dari dalil yang pertama dari awal, maka ini adalah dalil yang ketiga, dalil yang hadis yang ketiga, namun di babnya bab yang kedua. Ya, Abu Asim mengkhabarkan kepada kami, dari hadatsana Abu Asim an Bahzi ibni Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru. Dari ya Abu Asim itu siapa, ibu? Ini seorang ulama namanya Ad-Dhahhak ibnu Makhladin Nabilu. Itu aslinya namanya ya. Abu Asim itu adalah huwa Ad-Dhahhak. Dari Abu Asim mengkhabarkan kepada kami an Bahzi bin Hakim, dari Bahz putranya Hakim, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya. Nah ini yang disebut apa ini, bu? Kalau ini sanad, ini disebut dengan rantai, ya, rantai yang menghubungkan antara yang pertama sampai yang terakhir mendengar, sanad. Dan ini sanad itu merupakan agama, bu. Ya, telah terjadi kecelakaan di mana? Di Jalan Mustika Jaya misal. Maka ibu tanya sama yang mengkabarkan, kamu dari mana taunya? Ya, dia ditanya, dari mana kamu tahu itu ada kecelakaan? Ya, dia bilang dari televisi. Berarti sanadnya dari mana? Televisi. Tapi ya misalkan, oh tadi saya ketemu orang di jalan, dia pun ketemu lagi sama temannya, jangan-jangan lagi pembagian sembako, bukan kecelakaan gitu ya. Jadi dia bilang apa? Saya tadi lihat sih banyak orang di pinggir jalan di sana. Nah itu kan masih zon, ibu ya. Nah ini jangan diterima kalau seperti ini. Ibu ikut apa? Ikut menyebarkan, tahu-tahu memang benar pembagian sembako. Nah, jadi hati-hati. Nah, begitu juga hadis. Qultu ya Rasulullah, maka beliau berkata, ya Rasulullah, man abarru, ya, siapakah yang berhak aku bakti kepadanya? Jadi kepada siapakah aku berbakti? Ya, abarru, yang lebih diutamakan berbakti itu siapa? Gitu ya.
Qala, maka Nabi SAW menjawab apa? Ummuka. Ummuka. Nabi SAW menjawab ibumu. Ya. Atau artinya birru ummuka. Atau artinya baktilah kepada ibumu. Seperti itu. Qultu, maka saya berkata lagi. Ya. Saya berkata lagi. Summa qultu man abarru. Kemudian siapa lagi setelah itu? Qala, maka Nabi SAW menjawab yang kedua kalinya, ummuka, berbaktilah kepada ibumu. Qultu man abarru. Kemudian siapa lagi yang saya baktikan? Ya, kepada siapa saya berbakti setelah itu yang kedua? Qala, siapa ibu? Qala ummuka. 3 kali ya. Kemudian ibumu. Berbaktilah kamu kepada ibumu. Maka bertanya lagi, tidak puas. Bertanya lagi yang keempat. Qultu man abarru. Siapa yang saya baktiin selanjutnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, abaka tsummal aqraba fal aqraba. Kemudian ayahmu dan kemudian saudara-saudaramu, orang-orang yang dekat denganmu. Lalu kemudian orang yang terdekat dengan kalian. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam siapa? Imam Ahmad. Hadal hadis hasanun. Hadis ini derajatnya hasan. Jadi derajat hasan itu ya, itu hadis yang kuat. Bahkan sebagian mengatakan hadis hasan itu hadis sahih. Nah, akhrajahul Imam Ahmad aidan fil Musnad. Begitu juga hadis ini selain dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini, begitu juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian juga wa Abu Dawud. Begitu juga dalam kitabnya Abu Dawud. Wa kadzalika akhrajahu Tirmidzi. Begitu juga diriwayatkan Imam Tirmidzi. Baik, mana kalimat ibu-ibu? Kalimat yang ada pada hadis ini sebenarnya sudah jelas ibu-ibu ya. Dari makna yang kita baca tadi kita jelas, sudah jelas insyaallah. Tapi kita lebih jelas kembali bahwa ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah man abarru, maka Nabi SAW mengatakan ummuka. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang aku baktiki? Ya, siapakah aku harus berbakti? Siapakah orang yang harus saya berbakti? Maka Nabi SAW ketika menjawab yang pertama kalinya ummuka, maksudnya adalah birro ummuka, berbaktilah kalian kepada ibumu. Masya Allah ibu ya. Ini di kedudukan ibu. Nanti kita akan singgung juga mengenai kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Kedudukan berbakti kepada seorang ibu, ya. Birrul ummi maksudnya adalah barrul waladi ummahu. Maksudnya berbaktilah kepada ibumu. Ini dilakukan oleh siapa ibu-ibu? Oleh seorang anak, seorang walad. Jadi kalau seorang walad, seorang anak, kita juga seorang anak. Jadi walaupun kita sudah seorang ibu menjadi seorang ibu bagi anak-anak ibu, maka ketahuilah kita pun sebenarnya kedudukannya masih seorang anak. Albirru, apa arti albirru ibu? Ya secara bahasa
al-hasan atau al-ihsan. Jadi yang disebut dengan berbakti itu ada al-ihsan, berbuat baik. Maka yang disebut dengan al-birru bimana al-ihsan, ya, hiya kalimatun jami'atun likulli anwa'il khair. yakni sebuah kata yang mencakup segala macam bentuk kebaikan. Nah, itu al-ihsan. Segala macam bentuk kebaikan. Itu namanya al-ihsan. Maka mungkin nanti kita akan sebutkan ibu-ibu satu persatu bagaimana di antara cara kita berbuat baik kepada orang tua, khususnya pada seorang ibu. Karena memang Nabi SAW di beberapa riwayat menjelaskan tentang keutamaan, ya, berbakti kepada seorang ibu. Berbakti kepada seorang ibu. Baik, dari hadis yang mulia ini ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil ibrah atau pelajaran di mana hadis yang mulia ini. Yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qarrara dzikral ummi thalatha marat. Man abarru? Qala ummuka. Qala ummaka. Ya. Bahwa Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, ibu-ibu, qad qarrara dzikra, telah menyebutkan berulang-ulang, ya, kalimat ibu. Bahkan diulang sampai berapa kali? 3 kali. 2 kali aja kadang sudah kuat. 2 kali sudah kuat. Ibu misalkan mengatakan pada putra-putrinya, apa namanya? Ibu berjanji misalkan. Ibu berjanji kepada kamu, kalau kamu hafal 1 juz, ibu kasih sepeda, misal. Diulang lagi oleh ibu. Dengerin. Kalau kamu 1 juz selesai, saya kasih sepeda lagi. Wah, ditakkid namanya, ya. Dia apa namanya? Dikuatkan. 2 kali aja udah kuat, apalagi 3 kali, apalagi lebih. Wa qarraraha thalatha marrat. Ketika Nabi SAW menyebut ibumu, ya, birru ummuka, ya, maka 3 kali yang diucapkan oleh Nabi SAW ini. Nah, setelah itu Nabi baru menyebut qala thumma abaka. Baru setelah 3 kali Nabi SAW menyebutkan, ya, berbaktilah kalian kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu. Baru kemudian yang keempat menyebutkan thumma abaka, baru disebutkan kepada seorang ayah. Kemudian summa aqraba fal aqraba, kemudian saudara dekatmu, ya, ai min zawil arham. Tapi yang disebut dengan saudara dekat ini adalah yang satu rahim, yang satu rahim, yang satu kandungan, ibu maksudnya, ya. Yang disebut kemudian saudaramu, kemudian saudaramu, maksudnya adalah saudara-saudara yang satu kandung. Nah, penyebutan Nabi SAW kepada seorang ibu untuk dibaktii oleh seorang anak, maka ini menunjukkan agungnya, menunjukkan besarnya kedudukan, hak, kedudukan, kemuliaan seorang ibu. Ya, kedudukan seorang ibu. Untuk apa? Untuk ditaati, untuk berbuat baik kepadanya. Ini yang pertama. Nanti akan disebutkan sebab kenapa kok disebutkan ibu yang harus diutamakan dibandingkan ayah. Kemudian mayukhadhu minal hadis yang kedua, yakni faidah dari hadis yang kedua ini, haqqul walidah 'alal walidi fi ziyadati ma'lumun min siyaqil hadis.
Nah, ini yang disebutkan tadi, bahwa hak seorang ibu atas seorang ayah itu ada sedikit ya ziyadah, kelebihan. Ya, inilah hadis ini menunjukkan kelebihan hak seorang ibu dibanding seorang ayah. Ya, sayangnya seorang ayahnya nggak dengar ini. Hakul walidah 'alal walad yatajawazu haqqal walid 'alal walad. Jadi hak seorang ibu atas anak-anaknya itu melebihi haknya seorang ayah atas anak-anaknya. Nah, ini ibu nih, subhanallah ya. Hak seorang ibu atas anak-anaknya, atas putra-putrinya itu melampaui haknya seorang ayah atas anak-anaknya, atas putra-putrinya. Walaupun dalam kitab-kitab yang lain ya, wal madhkuru fi kutubil fiqhi anna haqqal walid a'dhamu min haqqil walidah. Sekalipun dalam hadis dalam buku-buku fikih yang lain itu disebutkan bahwa hak seorang ayah itu lebih besar dibanding dengan hak seorang ibu. Ya. Maka sebenarnya ini apa namanya? Dalam hadis ini menyebutkan bahwa hak ibu lebih besar karena ada sebab tentu. Kita akan sebutkan di sini. Takarrara haqqul ummi thalatha marrat. Jadi disebutkan atau diulang-ulangnya hak seorang ibu sampai 3 kali. Likauniha tahammalatil masyaqqa fil hamli wal wad'i war rada'i thumma syarakatil ab fit tarbiyah ba'da dzalik. Nah, ini ternyata ibu-ibu, Nabi SAW menyebutkan. Kenapa Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya siapa yang harus saya berbakti kepadanya? Nabi SAW menjawab ummuka. Kemudian ditanya kembali, jawab sebelumnya, mengandung dengan berat. Betul nggak ibu? Mengandung sampai berapa bulan? 9 bulan. Makanya saya sering sampaikan kepada ya anak-anak, coba kalian ya galah di bawah, main di bawah, tidur di bawah. Jangan cuma sehari, tapi 9 bulan. Mau nggak? Oh, tidur terlentang susah, tidur miring susah, tidur tengkurap malah nggak bisa. Ya, ini menggambarkan ya tahammalatil masyaqqa fil hamli. Jadi mengandung dalam keadaan bersusah payah. Kita sampaikan kepada putra-putri kita. Ya. Ini yang pertama, bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi sampai 9 bulan. Subhanallah. Belum ya makanan-makanan yang dimakan itu tidak masuk, sudah masuk keluar lagi. Sedangkan harus memberi makan janin yang ada di perut. Kalau tidak makan seorang ibu, maka ya bagaimana janinnya bisa tumbuh berkembang? Ini yang pertama. Wal wad'i, begitu juga ketika menyusui. Ketika melahirkan. Ketika melahirkan. Wal wad'i itu melahirkan. Jadi ketika melahirkan, tentu yang merasakan ibu-ibu semua. Ya, ada 2 keadaan yang dihadapinya. Antara hidup dan mati. Ya. Kalau toh suruh memilih, kalau memang Allah takdirkan salah satu harus meninggal, ibu milih yang mana? Nggak mau ya. Iya. Ya, jadi pastinya lah seorang ibu akan mengutamakan seorang anak. Biarlah anak-anak saya yang berkembang ya, menjadi besar dewasa. Biarlah saya yang
wafatkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya. Itulah perjuangan seorang ibu. Nah, kita sedang membayangkan ibu kita, ibu-ibu. Sekalipun mungkin ibu-ibu juga pernah dan berulang kali merasakan demikian, namun kita juga pernah merasakan demikian pula. Kita sebagai seorang anak dan kemudian kita dilahirkan oleh seorang ibu kita, maka keadaan ibu kita pun demikian, menginginkan kita selamat. Ya, menginginkan kita selamat. Warradha', begitu juga ketika menyusui. Ya, menyusui harus menemani. Kadangkala si bayi tidur, kita tidak bisa tidur. Ya, kita pengen tidur, si bayi malah justru bangun. Bisa 3-4 bulan sang suami juga ikut bergadang. Walaupun ikut bergadang juga hanya liatin aja itu, Bu ya. Ibu-ibunya yang capek juga. Ya, jangankan itu, gendong anaknya aja belum bisa. Takut ini, takut itu, akhirnya cuma diliatin aja ya. Seorang ayah begitu. Ya. Inilah yang menyebabkan hak seorang ibu itu demikian besarnya, ibu-ibu. Sampai Nabi SAW dalam hadis yang mulai ini menyebutkan sampai 3 kali. Tsumma syarakatil abba fi tarbiyati ba'da dzalik. Kemudian baru Nabi SAW menyebutkan yang keempat kalinya ketika ditanya, "Tsumma man?" Siapa lagi yang saya bakti? Maka Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Keempat, ibu-ibu. Apa hikmah dari hadis ini, dari diulangnya 3 kali nama seorang ibu-ibu? Apa hikmahnya? Yang pertama nih, Bu nih. Hikmah disebutkan sampai 3 kali seorang ibu, artinya berbuat baik kepada seorang ibu diutamakan, disebutkan oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Yang pertama, ya, tadi disebutkan sebenarnya annaha tatahammalul masyaqqa fil hamli wal wad'i war rada' summa tusyarikul ab fi tarbiyah. Ini yang pertama yang disebutkan tadi, bahwa kesusah payahnya seorang ibu ketika mengandung, ketika melahirkan dan ketika menyusui. Kemudian yang kedua, la'alla takrar aidan, ya, diulangnya nama seorang ibu dalam hadis yang mula ini juga litahawunin nasi fi haqqil ummi, untuk mengingatkan, karena kebanyakan manusia tahawun. Apa arti tahawun, Ibu? Tahawun itu artinya menyepelekan, melupakan, ya, melupakan. Litahawunin nas fi haqqil ummi, melupakan, menyepelekan hak seorang ibu. Ini untuk mengingatkan kembali. Kenapa Nabi SAW sampai menyebut seorang ibu 3 kali? Karena banyak dari manusia yang menyepelekan hak seorang. Ini sampai terjadi bahwa hak-hak seorang ibu itu makhfiyan. Apa arti makhfiyan, ya? Menghilang. Khafi, menjelinap, tidak terlihat, tidak tampak atau tidak ditampakkan, seolah-olah hilang. Berbeda dengan hak-haknya seorang ayah, kayaknya ditinggikan haknya seorang ayah itu. Fa innal umma takunu fi baitiha. Nah, ini alasannya. Ini alasannya kebanyakan manusia melupakan atau mengabaikan hak seorang ibu. Karena apa? Dia menganggap bahwa seorang ibu hanya di rumah saja. Jadi kalau di rumah saja itu, bayangan sebagian banyak orang itu
enak di rumah mah, nggak ngapa-ngapain, begitu ibu ya. Ini sebagian orang seperti itu, mudah-mudahan bukan kita. Sedangkan ibu sudah merasakan menjadi seorang ibu di rumah malah lebih capek, betul ibu? Ini belum ya. Mau besok lagi datang lagi pekerjaan, demikian lebih capek. Tapi karena mungkin tidak terlihat, maka banyak orang yang melupakannya bahwa hak seorang ibu itu ternyata juga sangat besar. Fa innal ummata takunu fi baitiha. Karena mungkin kebanyakan orang menganggap perempuan kan di rumah, gak ngapa-ngapain. Itu yang mungkin menjadikan mereka itu mengabaikan dan menyepelekan hak seorang wanita, seorang ibu terlebih lagi. Fal insanu yumkinu an yuqassira min ghairi an yulhadha taqsiruhu fa haqquha yakunu makhfiyan bi'aksil abi fa inna dzalika yakunu musyahadatan wa iyanan. Sehingga dengan asumsi bahwa ibu-ibu itu kan banyak di rumah, sehingga mentaksir langsung menyimpulkan, ya ibu mah di rumah mah nggak ngapa-ngapain. Akhirnya menyepelekan seorang ibu, ya. Berbeda dengan seorang ayah yang musyahadatan, jadi kelihatan dia bekerja, nyari uang, banting tulang, kaki, iya. Jadi syahadatan wa iyanan. Jadi kelihatan kalau seorang ayah, sehingga apa? Banyak orang menganggap bahwa haknya seorang ayah itu lebih besar dibanding haknya seorang ibu. Karena apa? Kenyataannya demikian, kelihatannya demikian. Sedangkan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ya flashback ke belakang, kita sebagai seorang anak dulu ya. Ibu jangan bayangkan sekarang seorang ibu ya, tapi kita bayangkan bersama-sama kita seorang anak dulu waktu SD, sekolah dasar, SMP, SMA misalkan, atau bahkan kuliah. Ketika pulang, baju seragam ibu masih di kamar ibu misalkan. Kira-kira perasaan ibu bagaimana? Marah. Kok seragam saya nggak dicuci mah, gitu ya? Atau ibu? Tapi kenyataannya ketika kita pulang dari sekolah, kamar kita udah rapi, seragam sekolah kita sudah dirapikan, digosok, disetrika. Nah, subhanallah. Itu siapa yang berbuat? Bapak atau ibu? Mbak. Kalau ibu yang punya pembantu kan mbak ya. Tapi kan itu kan dibayar sama ibu kan? Iya. Terus kemudian di beberapa ya rumah kita bersih, ya harum. Siapa yang membersihkan? Sedangkan seorang ayah ketika berangkat dari pagi, berangkat kerja itu dari pagi, udah nggak mikirin rumah kan? Pokoknya mikirnya yang penting pulang bersih. Nah, ini mungkin yang sering dilupakan oleh sebagian manusia dan mungkin termasuk kita dulu. Ya, jadi yang kedua, alasan atau faidah ya, bahwa hadis ini menyebutkan untuk mengingatkan bahwa banyak manusia yang lalai dari hak ibu. Sehingga Nabi SAW menegaskan, mentakkid kembali bahwa hak seorang ibu itu begitu besarnya. Disebutkan di sini. Birra ummuk, birra ummuk, birra ummuk. Berbaktilah pada ibumu, kepada ibumu. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ya, yang ketiga, wala'alla dzalika aidan li dha'fil mar'ah. Wa qillati tahammuliha faqad dibuha fala tasbiru alaihi fatad'uwa fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bibirriha faqarraraha dzalika sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Demikian juga mungkin Nabi SAW menyebutkan hadis ini adalah untuk mengangkat derajat seorang ibu, karena memang seorang ibu itu tabiatnya adalah lemah, adalah seorang wanita yang
lemah. Jadi jangan dikatakan seorang wanita yang lemah itu langsung tidak. Justru Nabi SAW atau Islam itu mengangkat derajat mereka. Walaupun banyak orang yang menganggap bahwa wanita itu adalah makhluk lemah, ya, yang mungkin cenderung disepelekan, yang cenderung mungkin diabaikan, dicuekin, bahwa wanita itu dicuekin. Nah, hadis ini Nabi SAW menyebutkan ibumu, artinya apa? Meninggikan derajat mereka. Ya, meninggikan derajat seorang ibu. Walaupun mungkin tidak kelihatan, tidak terlihat jasa-jasanya. Tidak terlihat jasa-jasanya, tidak terlihat ibu-ibu. Namun dalam hadis yang mulai ini Nabi SAW mengangkat derajat mereka dengan menyebutnya sampai dengan 3 kali. Ya. Ini faedah yang keempat, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hadis ini menyebutkan atau menjelaskan wujubu birril walidain. Hadis ini menyebutkan kewajiban kita sebagai seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa tahrimu uquqihima, dan mengharamkan atau diharamkan untuk durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keenam, al-wasiyatu bil ummi li dha'fiha wa hajatiha. Ya. Ini juga sebuah wasiat bagi seorang ibu, bahwa seorang ibu itu ya lemah dan memang memerlukan bantuan orang lain. Dalam hal ini adalah laki-laki. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ibu-ibu, yang ketujuh, al-wasiyatu bil ummi li dha'fiha wa hajatiha. Ya, wasiat kepada seorang ibu-ibu, ya, bahwa seorang ibu itu lemah dan memerlukan bantuan. Jadi memang seorang ibu itu perlu memerlukan orang lain, ya, memerlukan orang lain. Maka seorang anak hendaklah berbuat baik kepada mereka. Ya, kalau kita rinci, diantaranya berbuat baik kepada mereka adalah dengan membantu ibu. Taqdimu ridhal ummi ala ridho albi. Taqdimu ridho al ummi ala ridho al abi. Yakni mengutamakan ridho seorang ibu dibanding dengan ridho seorang ayah. Iya. Wal ummu tafdulu 'alal abi fil birri thalatha marrat. Seorang ibu itu lebih utama atas seorang ayah untuk dibaktiki, ya, untuk berbuat baik kepadanya. Itu seorang ibu lebih utama dibanding seorang ayah. Li'annaha tahmilu ta'abil hamli. Alasannya sudah kita sebutkan tadi, karena seorang ibu itu capek, ta'ab, ya, bersusah payah ketika hamil, ketika mengandung. Wa masyaqqatal wad'i, begitu juga kesusahan ketika melahirkan, bahkan mempertaruhkan antara hidup dan mati. Wa mihnatar ridha, begitu juga beratnya ketika menyusui. Summa tusyarikul aba ba'da dzalika fit tarbiyah, maka setelah itu baru disebutkan seorang ayah dalam fit tarbiyah, dalam pendidikan. Al-hathu ala birrul aqarib. Nah, ini yang terakhir ibu-ibu. Kan disebutkan tadi ketika Nabi SAW menjawab ibumu, kemudian baru bapakmu, kemudian
orang yang dekat denganmu dan orang yang dekat denganmu. Nah, yang disebut orang yang dekat denganmu itu siapa ibu? Nah, al-hathu ala birril aqarib ala hasabi tartibihim fil qurbi summal aqraba. Ya. Fa fihi tartibul huquq wa wad'uha fi mawadhi'iha. Jadi di sini tartibnya ketika kita ingin berbuat baik dalam keluarga ibu. Jadi tentu kita memiliki saudara kandung, adik, kakak. Jadi kalau di rumah siapa yang diutamakan? Ibu. Ibu baru ayah. Ketika sudah ayah baru saudara-saudara kita, kakak kita, adik-adik kita. Ya. Selama itu ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan disempurnakan dengan ya. Hadatsana qala Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibnu Ja'far ibni Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha ibni Yasar an ibni Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha fahali min taubah. Qala ummuka hayya? Qala la. Qala tub ilallahi wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Qala fadhahabtu fasa'altu ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila. Mulai ini itu menegaskan kembali atau menyempurnakan tentang kedudukan seorang ibu untuk dibakti. Dari hadis Sa'id bin Abi Maryam, ya, mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas, bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Abdullah bin Abbas dan berkata seperti ini, ibu, aku meminang, ya, jadi aku meminang, melamar maksudnya, ya. Ini khotobatu khitbah, kan artinya apa? Meminang, melamar. Aku meminang seorang wanita, melamar seorang wanita, tetapi wanita itu menolak pinanganku. Ya. Ketika itu wanita itu menolak pinanganku. Ya. Fa khotobaha ghairi, kemudian setelah pinanganku ditolak, maka ada laki-laki lain yang datang kepadanya. Fa ahabbat antakihahu, untuk meminangnya dan menikahinya. Dan kemudian laki-laki setelahku diterima. Ya. Faghirtu, ghirrah artinya apa? Faghirtu, saya cemburu atasnya. Kenapa saya tidak diterima? Laki-laki lain justru diterima. Faqataltuha, maka aku, kata si penanyanya kepada Ibnu Abbas, aku membunuh perempuan ini. Masya Allah, ya, faliyadzubillah, ya, membunuh wanita ini. Maka bertanya kepada Ibnu Abbas, fahalli min taubah. Nah, ternyata laki-laki ini bertaubat. Apakah ada kesempatan untukku untuk bisa bertobat? Seperti itu. Nah, qala, maka Ibnu Abbas malah berkata seperti ini. Nih, jawabannya kayaknya nggak nyambung ibu ya. Inilah ahlul ilm ibu. Ahlul ilm ditanya tentang cerita yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Apakah saya bisa bertobat, gitu ya? Tapi kok malah
Ibnu Abbas, orang yang didoakan oleh Nabi SAW menjadi orang yang faqih, kok malah bertanya balik, ummuka hayatun, apakah ibumu masih ada? Apakah ibu masih hidup? Tuh, malah bertanya balik. Tapi pertanyaannya kayaknya nggak nyambung, ibu ya. Wong ditanya tentang taubat bisa atau enggak, malah tanya ibunya. Qala, maka laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Abbas mengatakan la, artinya sudah meninggal ibunya. Qala, maka Ibnu Abbas bertanya, tub ilallah. Ternyata jawabannya baru, bertaubatlah engkau kepada Allah. Ya, wa taqarrab ilaihi mastata'. Maka dan kemudian bertakarublah engkau kepada Allah semampu engkau. Artinya setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, ya, dengan melaksanakan ibadah semampu engkau. Nah, fadhahabtu, ya, kemudian dia pergi, saya pergi kata dia, ya. Fasa'altu Ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummi. Aku atau mendatangi Ibnu Abbas lalu bertanya kepadanya. Jadi kemudian atau ini pergi untuk menjumpai siapa? Ibnu Abbas dan bertanya, ya, kenapa engkau tadi Ibnu Abbas kok bertanya kepada laki-laki yang bertanya itu, malah tanyanya apa? Tentang ibumu masih hidup atau enggak gitu. Penasaran, ditanya tentang taubat bisa atau tidak, ya, diterima atau tidak taubatnya, apakah ada taubat untukku, malah ditanya balik, apakah ibu masih hidup. Maka Atha ini penasaran, kok ditanya A jawabnya B. Maka Ibnu Abbas bertanya, ya, Ibnu Abbas menjawab, ya, pertanyaan Atha, kenapa kok Ibnu Abbas tadi bertanya tentang keadaan ibunya. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah azza wa jalla min birril walidah. Karena kata Ibnu Abbas mengatakan demikian, ketika ditanya mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hidup ibunya, maka Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah selain dari berbuat baik kepada seorang ibu. Masya Allah, ya. Coba ibu cermati hadis ini, Bu. Cermati hadis yang mulai ini. Dari pertama seorang laki-laki menceritakan tentang keadaannya meminang seorang wanita yang ia dambakan menjadi istrinya, namun ternyata si wanita ini menolak. Ada laki-laki lain yang datang kepadanya pada perempuan ini setelah dia ditolak, diterima. Ketika diterima, kemudian dia itu orang deh. Cemburu, frustasi. Tapi bukan hanya frustasi, justru perempuan ini dibunuh, dan ini dosa besar. Akhirnya apa? Dia datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya, apakah masih ada taubat untuk saya? Katanya, pertanyaannya kepada Ibnu Abbas, bisakah saya bertobat? Dijawab, sebelum dijawab tadi suruh beristighfar atau bertaubat kepada Allah, ditanya, kan kayaknya nggak nyambung, ibumu masih ada nggak? Gitu ya. Kan jadi akhirnya orang bisa marah loh. Lah ditanya apa, jawabnya apa nih? Ya, ternyata ada hikmah di balik ini. Ketika seorang laki-laki ini menjawab bahwa ibunya sudah meninggal, baru dijawab oleh Ibnu Abbas, tub ilallah, maka bertobatlah engkau kepada Allah. Kemudian bertakarublah kepadanya mastata'at, bertakarub sesuai kemampuanmu. Maka Atha ini penasaran, kenapa kok Ibnu Abbas bertanya tentang keadaan ibunya. Maka apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqraba ilallah min birril walidah. Saya tidak mengetahui, ya, amalan yang paling mendekatkan
diri, ya, mendekatkan seseorang kepada Allah selain amalan itu adalah amalan berbuat baik kepada seorang ibu. Kalau ibu paham pasti ini, masya Allah ya. Artinya ini kedudukan seorang ibu itu luar biasa, ya. Kedudukan seorang ibu itu luar biasa di sini. Maka kita lihat bagaimana makna dari hadis yang mulia ini, ya. Atau faidah apa yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini? Bayanu tawadhu'il Abdullah ibni Abbas radhiyallahu an. Yang pertama adalah bayanu tawadhu'. Ini menjelaskan tentang tawadhu'nya Abdullah ibnu Abbas. Tawadhu' itu artinya apa, Ibu? Rendah hati. Rendah hatinya seorang Ibnu Abbas. Di mana letaknya rendahnya? Dalam wadiqati ta'birihi. Dalam ungkapan beliau. Ungkapan apa nih? Li'annahu qala, yaitu ketika beliau berkata, inni la a'lamu. Ini orang yang tawadhu seperti itu, Ibu. Saya tidak mengetahui. Nih, kalimat ini, Bu, nih. Saya tidak mengetahui, sesungguhnya saya tidak mengetahui. Walam yaqul la amala aqrabu. Beliau Abdullah ibnu Abbas tidak mengatakan demikian, Bu. Tidak mengatakan kayak gini nih. Tidak ada amalan yang mendekatkan diri. Tidak ada amalan yang ada untuk mendekatkan diri. Jadi Abdullah ibnu Abbas itu tidak langsung mengucapkan tidak ada amalan yang bisa mendekatkan diri. Langsung begitu tidak. Tapi beliau mengatakan apa? Sesungguhnya aku tidak mengetahui. Kalau bahasa kita gimana ya? Bahasa kita, Ibu. Jadi gini, misalkan saya bahasain ya dengan bahasa kita ini. Dengan bahasa Pak Durinan ya. Misalkan gini, Ibu ditanya oleh orang. Ibu ditanya oleh orang lain tentang misalkan tentang jilbab misalkan ya. Ibu jawab begini. Yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar dari penjelasan ulama itu begini. Nah, itu jawabannya dia menisbatkan kepada orang lain. Itu kan tawadhu. Yang saya baca, yang saya dengar dari kajian yang kemarin Ustadz bilang atau Syekh bilang tuh begini. Ibu tidak mengatakan seperti ini, walaupun ibu misalkan seorang ustadzah juga. Ibu seorang ustadzah ya, tapi ibu nggak jawab kayak gini nih, nggak jawab gini, nggak jawab misalkan langsung bahwa jilbab yang syar'i itu, nah gitu, itu seperti ini, walaupun benar juga, ya kan, Bu ya? Walaupun ibu misalkan jawab jilbab yang syar'i itu seperti ini. Tapi bedakan dengan jawab yang pertama. Kalau saya dengar dari kemarin jawaban penjelasan dari Syekh itu, jilbab yang syar'i itu adalah seperti ini. Coba bandingkan mana yang lebih bijak, Ibu, yang pertama? Apa yang kedua? Yang pertama. Nah, Abdullah ibnu Abbas juga demikian. Abdullah ibnu mengatakan, ya, tidak mengatakan walam yaqul la amala aqrab. Beliau tidak mengatakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu tidak, tapi beliau justru diawali dengan innila a'lamu. Saya tidak mengetahui amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali itu adalah berbakti kepada seorang ibu. Ini tawadhu'nya seorang Abdullah ibnu Abbas, ya. Innila a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Fahada, ini merupakan apa, Ibu? Ungkapan yang menunjukkan tawadhu, ya, menunjukkan tawadhu. Nah, ini bisa dicontoh oleh kita, Ibu. Kalau kita nanti ditanya oleh orang atau sebenarnya ketawadhunya seseorang itu seperti apa, itu bisa dilihat dari apa yang diucapkannya. Kemudian yang kedua, ya, hikmah atau manfaat yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini, jawazu khitbatir rajuli imra'atan yuridu zawajaha. Iya, boleh ya. Bolehnya seorang laki-laki
untuk mengkhitbah seorang wanita yang ia inginin untuk dinikahi. Jadi jangan cuma dilihatin tok, jangan cuma dipendam dalam hati saja. Datangi orang tuanya. Gitu Bu, ibu ngomong sama, kan ibu yang didatangi kan? Ibu, iya. Jadi ya kan macam-macam ya cerita ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan seorang laki-laki itu. Ini ibro bagi ibu-ibu ya yang memiliki putri, putra putri yang sekiranya itu akan menikah, itu kan ada tata cara yang syar'i lah gitu ya. Yang pertama misalkan ta'aruf. Ibu ya? Ta'aruf. Apa arti ta'aruf? Kenalan. Tapi berkenalan di sini, ta'aruf itu artinya ingin tahu seperti dia. Sama, ta'aruf itu bisa ditanya kepada siapa? Orang tuanya, kakaknya, temannya, tanya. Ya. Atau bisa juga ta'aruf melalui media. Media jodoh, biro jodoh ya. Ibu tulis, ya. Dulu begitu bukan? Oh enggak. Nulis nama siapa, tanggal lahir, pendidikan, kesukaan, yang tidak disukai, sifat yang ada gitu ya. Sifat yang ini ya. Misalkan takut kecoa gitu ya. Terus kemudian suka marah walaupun hal sedikit. Gitu kan? Nanti ibu juga si laki-laki juga menulis. Maka itu melalui wasilah diserahkan dan dibaca. Ya, oh ini suka kecoa ya. Takut kecoa. Kata laki-laki ini, sama saya juga takut kecoa, gitu kan ya. Nah, sama-sama ibu. Akhirnya terus lihat tanggal lahirnya juga. Oh, lebih muda dari saya 10 tahun nih. Ya gitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Atau tanya kepada adiknya, kakaknya, keluarganya, bagaimana sikap perilaku dia setiap hari. Ya. Ibunya bilang, lah dia mah kalau nggak jam 9 bangun dia. Lah, oh kalau ini udah disebutin, waduh nanti kalau jadi suami saya bagaimana? Nggak mau kerja, nggak mau. Nah, akhirnya kan jadi itu ta'aruf. Ta'aruf udah pengen lihat orangnya, nazar. Nazar jangan pakai foto. Kalau pakai foto mah kameranya jahat. Ya. Kameranya jahat kan? Kalau lagi di foto mah meringisinya Masya Allah cantik gitu ya, imut. Aslinya makanya harus aslinya itu. Jadi nazar itu ya diwasilai juga. Dia datang si laki-laki ke orang tua, ke keluarganya, lihat. Iya melihat. Bahkan kalau kita baca bagaimana para ulama dulu menganjurkan tuh sampai melihat betisnya. Betis itu apa? Di atas mata kaki. Kok yang dilihat itunya? Itu menunjukkan kuat tidaknya seorang perempuan. Katanya begitu. Jadi dilihat dari betisnya. Itu boleh. Terus paling yang dikatakan cantik itu apa? Mukanya. Jadi yang dilihat mukanya. Seperti itu. Nah, ketika sudah kemudian saling istikharah, yang laki-laki istikharah, yang perempuan istikharah, bilang iya, yang satu lagi iya, baru tuh di khitbah. Khitbah itu dipinang, diikat. Nah ini laki-laki yang bagus seperti itu. Begitu ibu ya. Jadi jangan colong-colongan. Tapi gimana Ustadz kalau ketemu aja baru langsung menikah? Emang cinta itu Allah yang menumbuhkan ibu-ibu. Cinta itu Allah yang bukan ya. Jadi tenang saja. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, jawazu ingkaril makhtubatiz zawaji illam tardo bihi. Nah, tapi ketika sudah proses A, B, C tadi ya, kemudian keluarga istri, keluarga suami juga diskusi kan, gimana nih, mau nggak sama dia? Ya, dia kerjanya cuma jual mainan di depan sekolahan. Sedangkan kamu S1 loh ya. No. Perempuannya S1. S1 maksudnya apa? Sarjana. Ayo, gimana ibu? Aduh, nanti malu dong masa suami saya jual mainan itu sih.
Tapi ada orang tua, jangan. Itu kan baru sekarang. Barangkali setelah nikah sama kamu jadi direktur perusahaan. Maksud sih? Bisa. Gitu ya. Ayo, gimana? Direktur apa? Direktur perusahaan mainan. Bukan penjualan mainan lagi. Direktur perusahaan. Bisa aja ibu, Masya Allah. Jadi jangan menyepelekan ini. Gimana nih? Atau dibalik deh. Misalkan dulu, Masya Allah ya, waktu saya jadi masih mahasiswa ibu ya, itu kakak-kakak kelas saya kan masih saya sering komunikasi dulu. Gimana? Ya udah. Terus gimana? Belum ada ini jawaban gitu. Misalkan teman saya cuma guru ngaji, ya, guru ngaji, sananya D3, D2, kayaknya udah ada DD-an ya. Kita aja guru ngaji nih, gimana? Alhamdulillah diterima. Subhanallah ya, senangnya luar biasa. Tapi ada dibolehkan untuk mengingkari, artinya tidak menerima ibu. Maaf. Ternyata dari diskusi kami dan keluarga, kayaknya kami belum bisa melanjutkan proses ini. Ya, walaupun kadang juga nanya, kenapa sih ya? Kenapa kok tidak menerima saya? Apakah saya cuma penjual mainan aja? Kadang-kadang seperti itu kan? Ya hak ibu untuk hak keluarga untuk menentukan. Ya, kadang-kala begini. Dulu saya pernah mendengar. Bahkan kan ada hadis ya. Hadis apa itu? Hadis barang siapa yang didatangi oleh orang yang soleh, gitu ibu ya. Jangan ditolak, gitu ya. Itu hadisnya betul. Maka kalau ditolak maka akan terjadi begini. Itu hadisnya benar. Tapi itu juga kembali kepada hak. Makanya kalau ada orang yang memaksakan diri, maka bisa dijawab begini. Ya, itu memang hadisnya betul bagi orang yang soleh, bukan orang yang menganggap diri soleh. Jangan-jangan kamu menganggap diri soleh, makanya dengan dalil ini. Itu sholat aja belontang-belentong kok ya. Begitu. Baik ya. Jadi ini jawazu ingkaril makhtubati zawaj illan tardha bihi. Jadi boleh lah ya memiliki ketika di ini. Karena memang ini bukan untuk main-main ibu. Rumah tangga itu bukan main-main. Maka boleh istikharah. Ya. Yang datang pakai dasi, ya, pakai mobil, ya, tapi kemudian kok maaf ya ngerokok. Aduh, janganlah gitu kan begitu ya. Atau yang datang justru non muslim. Wah, ini lebih berat lagi. Karena ini tantangan buat ibu kalau putra-putrinya ternyata gaulnya sama orang-orang non muslim. Faliyadzubillah. Kemudian iya, fil hadis li ajlihi dzakarahul Imam Bukhari rahimahullah taala fi hadzal bab wa huwa birrul Jadi hadis ini tadi ya menguatkan kembali ibu-ibu tentang kemuliaannya seorang ibu atau keutamaan mengenai birrul Dari mana ibu? Dari keutamaan itu dari hadis ini mana? Perkataan dari Ibnu Abbas, saya tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan berbuat baik kepada seorang ibu. Jadi gini, amalan yang tadi ini bisa jadi juga seperti ini. Amalan yang tadi membunuh, falidzubillah ya, itu kan dosa besar ibu ya. Tapi bisa dihilangkan dengan berbuat baik kepada ibu. Berarti amalan yang tadi kita katakan membunuh itu adalah perkara besar, ditutup dengan perkara yang besar pula. Apa? Berbuat baik kepada seorang ibu. Itu maksudnya. Makanya ini takkid kembali, takkid. Ya. Baik, kemudian dalilun ala anna babut taubah maftuhun lil mudnib. Ini merupakan dalil bahwa taubat itu terbuka bagi orang-orang yang berdosa. Idza waqa'a fi dzambin minadz-dzunub, jika seseorang itu terjatuh pada perbuatan dosa atau dia memiliki dosa. Wa huwa ala qaidil hayat, selama hidupnya dia itu berbuat dosa. Wa raghiba fit taubah,
Maka seorang yang bertaubat itu adalah orang yang dicintai atau dianjurkan untuk taubat. Fa innallaha yaqbalu taubatahu idza tawaffarat syurutuha. Dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubat seseorang, tapi dengan catatan taubatnya memenuhi syarat, yaitu taubat nasuha, Ibu ya. Apa syarat taubat nasuha, Ibu? Yang pertama, tarkuz zambi. Yang pertama, meninggalkan dosa itu. Meninggalkan perbuatan dosa itu namanya taubat. Masa taubat masih melakukannya? Itu namanya taubat. Taubat apa ya? Iya, taubat sambal. Ibu memang doyan sambal. Yang doyan sambal taubat sambal, yang gak doyannya berarti bukan taubat sambal. Taubat skarpe dewek gitu ya? Iya, taubat tapi kalau lagi ini dilakuin lagi, faliyadzubillah. Nah, syarat yang pertama adalah tarkuz zambi. Orang yang taubat nasuha itu pasti meninggalkan itu. Jangan. Enggak lagi-lagi mau diajak lagi sama teman, enggak, pokoknya saya. Yang kedua, wal azmu ala adamil audi ilaihi. Yang kedua adalah ada azam untuk betul-betul meninggalkan. Ya. Kuat, azam yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Ada azam dalam hati, Bu. Itu namanya taubat nasuha, ada azam. Azam kuat, pokoknya saya jangan. Wan nadamu ala fi'lihi. Ya. Kemudian juga jangan melakukannya lagi. Nah, inilah taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ibu-ibu sampai melakukan dosa yang paling besar pun. Apa dosa paling besar? Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia ya mau bertobat dengan taubat nasuha, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Fa'a'dhamudz dzunubi 'alal itlaq asyirku billah tabaraka wa ta'ala. Fa idza waqa'al muslimu fi syirki aw irtadda, atau murtad nih an islamihi wa arada an yatuba, fa inna yursyadu ila taubah fa innaha tuqbalu minhu. Nih, bahkan fa'a'dhamudz dzunub, sampai dosa yang paling besar pada Allah Subhanahu wa taala itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu terjatuh pada seorang muslim, dilakukan ya kesyirikan, awir tadda anil Islam, atau bahkan sampai murtad falidzubillah dari Islamnya, kemudian wa arada an yatuba, dengan kemudian ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yursyadu ila taubah, kemudian dia bertaubat, fa innaha tuqbalu minha. Insyaallah Allah akan menerima taubat selama taubat itu adalah taubat nasuha. Baik ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, di bab yang kedua ini demikian menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik kepada seorang ibu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di bab ketiga atau di hadis kelima, yakni bab birrul abi. Nah, ini lanjutan ya. Jadi ditafsil, diperinci kembali setelah kita mengetahui keutamaan bagaimana kedudukan berbakti kepada seorang ibu, maka insyaallah kita akan belajar kembali ke bab selanjutnya, yaitu berbakti kepada seorang ayah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga buat ibu semua. Dan jika ada kata dan penyampaian yang salah, kita akan rujuk kepada hal yang benar, karena itu dari kebodohan saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu, wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa menit, mungkin kalau ada soal dipersilakan. Baik, tidak ada ibu ya? Maafi, tidak ada. Baik, tidak ada. Walhamdulillah.
biidznillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pagi hari ini dan dilancarkan, dan insyaallah taala kita akan ketemu lagi di pekan di bulan akan datang Ibu ya. Iya insyaallah, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan kembali, dan sekali lagi saya mohon doa dari Ibu. Insyaallah di tanggal 17 November ini pula saya akan mendampingi kembali jamaah ke Tanah Suci sampai di akhir bulan ini tanggal 30 November. Nah, mudah-mudahan sampai kembali dengan selamat dan kemudian sehat ya Bu ya.